Nama Yevgeny Prigozhin mendadak jadi bahan obrolan setelah tentara bayaran Wagner Group menjadi sorotan dunia karena melakukan pemberontakan di selatan Rusia dan hendak menyerbu ibu kota Moskow pada akhir Juni 2023 barusan. В своих кабинетах с красным деревом. Учтите это! Учтите это! Wagner Group atau PMC Wagner adalah sebuah organisasi paramiliter Rusia. Kelompok ini digambarkan sebagai perusahaan militer swasta, jaringan tentara bayaran, atau tentara swasta de facto Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tidak hanya di Rusia, jasanya dipakai di mana saja untuk melanjutkan agenda Rusia, termasuk di Ukraina, Afrika, dan Suriah. Tidak hanya dalam aksi tempur dan serangan, tapi juga dalam menjaga komoditi seperti fasilitas minyak dan komoditi. Di Afrika misalnya, Wagner menopang rezim Bashar al-Assad di Suriah, dan memerangi pengaruh Prancis di Mali. Itulah mengapa ia sangat disegani di Afrika. Tindak tanduk pergerakan Wagner Group tidak terlepas dari sosok Yevgeny Prigozhin, pria berkepala botak yang menjadi salah satu founder Wagner, sekaligus bos tentara bayaran tersebut. Yevgeny Prigozhin lahir pada tahun 1961 di tempat yang dulunya bernama Leningrad dan sekarang Saint Petersburg. Tahun 1979, saat baru berusia 18 tahun, ia mendapat hukuman percobaan 2,5 tahun karena pencurian. 2 tahun kemudian, dijatuhi hukuman 13 tahun penjara karena perampokan dan pencurian, 9 diantaranya dia lakukan di balik jeruji besi. Prigozhin menghabiskan 20-an tahun di penjara Soviet karena tindak kriminal penipuan dan perampokan. Bebas dari penjara, ia memulai usaha dengan menjual hotdog jalanan. Bisnis yang tidak disangka-sangka bakalan membawanya berkenalan dengan elit Rusia. Bisnisnya pun menjelma menjadi restoran besar. Salah satu bisnis restorannya bernama New Island, restoran terapung yang berlayar naik turun sungai Neva. Vladimir Putin sangat menyukainya, sehingga setelah menjadi presiden, dia mulai membawa tamu asingnya ke sana. Dan kemungkinan besar, itulah bagaimana keduanya pertama kali bertemu. Tahun 1990-an, ia membangun perusahaan catering bernama Concord, yang kemudian dikontrak secara eksklusif oleh pemerintah dan selalu bertanggung jawab untuk makan malam kenegaraan, termasuk dalam rangkaian upacara pelantikan Putin dan kunjungan Presiden Amerika Serikat George W. Bush ke Saint Petersburg. Karena inilah ia dijuluki Koki Putin. Kedekatan dengan elit Rusia ternyata bukan hanya di meja makan. Masih ingat saat Rusia ketahuan mengintervensi pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016? Ternyata, Prigozhin juga terlibat. Ia berada di belakang badan riset internet yang lebih dikenal dengan jaringan Public Troll. Badan ini meluncurkan kampanye disinformasi yang meluas untuk mempengaruhi hasil pemilu. Sebelumnya, ia membantah tuduhan keterlibatan. Akhirnya, kebuka juga. Seperti saat ia dituding terlibat dalam sebuah perusahaan militer swasta bernama Wagner Group. Hingga akhirnya, ia mengaku juga. Ia membangun Wagner Group pada tahun 2014. Ia menyediakan layanan bayangan kepada Putin. Hal ini membuatnya aman karena Prigozhin dan anggotanya memang tidak ingin terlibat secara publik dan resmi. Persis yang dilakukannya pada pemilu Amerika Serikat 2016. Putin mengatakan, negara Rusia mendukung Wagner Group dengan 86 miliar rubel, sekitar 1 miliar dolar. Rentang waktu itu tahun 2022 sampai Mei 2023. Dan tiap kali ia memenangkan perang, selalu saja ia mengirim video nge-troll. Seperti ucapan libur kepada Ukraina dan mengirimkan wine ketika mereka berhasil menduduki Kharkiv. Saat Eropa menyebut Rusia adalah teroris, ia juga mengirimkan palu godam ke Parlemen Eropa. Palu godam adalah alat yang sering dipakainya untuk menghukum pengkhianat dan lawan. Ia juga mengirimkan surat ejekan kepada Amerika, menawarkan proyek kerjasama untuk mengamankan Afrika. Ia ini memang senang menggunakan akun di media sosial dan situs web untuk menyebarkan pandangan pro-Kremlin. Pada Perang Donbas yang terjadi usai Rusia menganeksasi Crimea tahun 2014, Wagner pun terlibat aktif. Dan setelah Rusia mengalami kekalahan memalukan di Kiev dan Ukraina Utara, Wagner ini semakin berperan dalam serangan Rusia di kota-kota di Oblast Donetsk dan Luhansk. Dilengkapi dengan peralatan canggih seperti tank T-90, Wagner ini mendapat reputasi sebagai pasukan tempur efektif yang dimiliki Moskow, terutama dalam aksi menyerangnya. Disinilah letak keistimewaan mereka, bisa mengakses alutsista dan perlengkapan perang milik pemerintah.
tidak seperti perusahaan militer swasta lainnya di seluruh dunia. Bahkan, setelah puluhan ribu tentara Rusia terbunuh di perang Ukraina, Prigozhin digunakan untuk merekrut narapidana. Mereka dijanjikan kebebasan tanpa syarat setelah 6 bulan ikut berperang di Ukraina, jika selamat. Mei 2023, Prigozhin menyatakan telah berhasil merebut dan memegang kendali atas wilayah Bakhmut. Dalam cuplikan videonya sangat jelas, sosok pemimpin Wagner itu memegang bendera dan berada di paling depan. Sangat heroik seperti cita-cita masa kecilnya. Tapi ribuan pasukannya mati di medan perang Bakhmut. Dan inilah yang kemudian menyulut permusuhan antara dirinya dan dua pimpinan militer Rusia, Shoigu dan Gerasimov. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak diberi amunisi. Rusia membiarkan pasukannya mati demi popularitas dua pimpinan itu. Ia menuduh Kementerian Pertahanan Rusia sengaja memotong pasukan amunisi untuk mencegah Wagner mengambil Bakhmut. Pawai ke Moskow atau March to Moscow yang diserukan dan dilakukan oleh Prigozhin dianggap sebagai upaya kudeta. Aksi makar militer ini ditanggapi Putin secara rasional dengan segera menghilang dan tidak terlacak kemana perginya. Padahal menurut pengakuan Prigozhin dalam rekaman suara, itu adalah pawai keadilan protes kepada petinggi militer Rusia yang tak adil padanya. В течение суток мы прошли 780 километров, не доходя 200 с небольшим километров до Москвы. Tapi siapa yang tidak takut dengan pawai kendaraan lapis baja, lengkap dengan alat tempur dan pasukan terlatih? Hanya saja, demi menghindari pertumpahan darah, pasukan Wagner pun menarik diri. Pemberontakan pun dinilai gagal. Dalam pidato darurat Putin, ia menyatakan bahwa pemberontakan itu niscaya akan gagal dan tak lupa berterima kasih kepada pasukan Wagner yang telah menarik diri dari Moskow. Kini Prigozhin dikabarkan tengah bersembunyi, takut dihukum mati. Dan anggota lainnya juga menerima ancaman pembunuhan dari Kremlin. Tinggal tunggu perintah Putin, maka Prigozhin akan dieksekusi saat itu juga. Kabarnya saat ini Prigozhin diasingkan ke Belarusia, di mana dia tinggal dengan anggota-anggota tertinggi pasukan tempurnya setelah pemberontakannya gagal. Banyak yang mengatakan bahwa Prigozhin adalah korban dari politik Rusia. Yang lain beranggapan bahwa Prigozhin ingin maju selangkah dengan bergabung dalam politik resmi Rusia. Namun yang masuk akal hanyalah yang disampaikannya langsung, bahwa rezim pertahanan Rusia yang dipimpin Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov tidak menyokong pasukannya dengan amunisi lengkap. Sedangkan mereka banyak yang gugur di medan perang. Tapi bukankah itu sudah jadi konsekuensi menjadi pasukan bayangan?